Nah, sekarang gue mau bahas tentang model MPC. Jadi sebenarnya MPC itu punya dua model. Yang pertama model pertama dan yang kedua model kedua. Nah, dalam model pertama ini adanya waktu pertama kali MPC lahir. Jadi udah benar si project itu dibagi menjadi tiga, yaitu model, view, sama controller. Cuma yang jadi masalah untuk satu buah MPC biasanya kalau model lama itu atau model satu itu dilakukan dalam satu bagian, atau misalnya di sini dalam satu kelas. Jadi dalam satu kelas dalamnya isinya ada model view controller. Nah, sebenarnya nggak ada yang salah, cuma kurang efektif. Kenapa? Karena kalau kita masukkan model MPC itu dalam satu kelas, otomatis proses si kelasnya itu jadi makin panjang. Maksud prosesnya itu jadi kalau kita ada mau penambahan atau juga penghapusan atau juga pengubahan akan lebih terasa sulitnya karena semuanya digabungkan dalam satu file. Kebayang kalau banyak sekali perintah yang harus dilakukan, otomatis kelasnya itu bakalan panjang, mungkin bisa nyampe ribuan atau lebih dari ribuan baris. Jadi model MVC 1 jarang sekali dipakai. Nah, setelah itu muncul model MVC yang kedua. Nggak ada perbedaan, cuma yang jadi perbedaan mencolok, si model view controlnya itu benar-benar dipisah. Jadi nggak dalam satu kelas. Dia benar-benar dipisah. Ada kelas model, ada kelas controller, ada kelas view. Cuma yang menghubungkannya mungkin nanti ada event atau juga metode-metode. Jadi dengan menggunakan model MVC yang kedua ini, kita bisa lebih benar-benar terstruktur. Jadi kalau kita ada perubahannya di proses database atau manipulasi data dalam database, jadi kita tinggal masuk ke model. Kita tinggal ubah modelnya aja. Jadi view sama kontrolnya tidak perlu diubah. Jadi misalnya kalau pengen mengubah proses validasi, kita cuma mengubah di controller. Jadi nggak perlu mikirin view sama model lagi. Jadi itulah keuntungan model MVC kedua. Semuanya jadi lebih mudah.